Oke, baik, selamat pagi semua untuk kelas 10 IPA. Hari ini kita kembali ke materi kita yaitu mengenai vektor. Maka akan kita lanjutkan materi kita yaitu mengenai vektor. Oke, pada vektor kemarin sudah kita pelajari bagaimana itu resultannya. Ketika resultannya itu resultan yang searah atau ada dia resultannya itu yang berlawanan juga. Ada dia resultan yang menggunakan sudut, ada dia resultan yang membentuk sudut yang tidak istimewa, artinya dia bebas, dia membentuk yang tumpul, ada dia yang lancip. Kemarin sudah saya buat rumusnya. Sekarang saya jelaskan di sini ketika dia membentuk sudut. Oke, itu dulu materi kita pada hari ini. Pada materi hari ini boleh kamu saksikan nanti video yang saya buat, yang langsung saya kerjakan menjelaskannya. Maka di video nanti ada soal saya buat di sana, boleh kamu kerjakan nanti dan kamu fotokan dan kamu kirimkan ke Google Classroom. Oke, kita contohkan dia seperti segitiga, di mana segitiganya itu dia adalah segitiga siku-siku. Maka kalau dia digambarkan seperti ini, misalkan ini adalah segitiga siku-siku, dia ada yang membentuk siku-sikunya. Oke, kalau saya gambarkan dia seperti ini. Disinilah dia yang dikatakan dengan siku-siku, dan kita misalkan di sini adalah sudutnya itu adalah sudut theta. Oke, di sini kita misalkan sudutnya itu adalah sudut alfa. Oke, di sini kita misalkan nilainya itu adalah A, di sini nilainya adalah B, dan di sini nilainya adalah C. Maka dari segitiga ini secara trigonometri yang saya sebutkan tadi ada nilai-nilainya, maka boleh kita cari. Misalkan nilai A itu tidak diketahui, tetapi nilai B dan nilai C itu diberitahu. Atau bisa secara singkatnya salah satu di antara A, B, C ini diberitahu, selainnya itu tidak diberitahu, kita bisa mendapatkan nilai yang lainnya. Contohnya misalkan si A yang diberitahu, ya kan, si A ini yang diberitahu, maka bisa kita cari nilai si C, bisa juga kita cari nilai si B. Bagaimana itu? Maka boleh kita buat seperti ini. Yang pertama itu kita ingat aturan daripada sinus. Sinus. Oke, sinus ini bagaimana? Sinus ini dia sinus 0. Ini untuk sudut-sudut istimewa ya, sudut 0, sudut 30, 60, 90 dan lain sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan. Demikian juga untuk kosinus dan ada nanti dia untuk tangen. Dan ada juga sih sebenarnya yang lain. Apa itu? Ada dia kotangen, ada dia kosekan dan ada yang lainnya. Maka kita pelajari itu dulu adalah sinus. Sinus itu apa? Misalkan dia seperti ini. Untuk sinus di sini akan kita pergunakan sudut yang kita cari itu adalah theta. Berarti kalau kita tuliskan di sini, sinus theta, maka untuk nilai sinus theta itu nilainya adalah theta itu berada di sini. Ini adalah theta. Kita ingat untuk sinus itu adalah depan dibagi dengan yang miring. Yang depannya itu apa? Yang depannya itu adalah A. Maka boleh kita buat untuk sinus theta itu nilainya adalah A per miring. Miring itu apa? Miring itu adalah C, maka nilainya adalah A per C. Atau untuk mudahnya mengingatnya, sinus itu adalah sin demi. Sin demi. Sinus depan per miring. Depannya adalah A per miring. Miringnya itu adalah C. Itulah dia untuk nilai daripada sinus. Maka misalkan kalau dibuat dia di sini sinus 30, berarti nilainya itu adalah sinus 30 itu bernilai setengah. Berarti setengah sama dengan A per C. Maka seperti yang saya katakan tadi, hanya salah satu diberitahu di antara A, B, dan C ini, maka bisa kamu mendapatkan nilai yang lainnya. Oke, itulah dia untuk sinus. Selanjutnya, kita cari dia untuk kosinus. Untuk kosinus, bagaimana dengan untuk kosinus? Untuk kosinus, oke, kita buat di sini kosinus. Maka untuk kosinus, kita misalkan di sini nilainya itu adalah kosinus. Kita misalkan nilainya itu adalah kosinus theta juga, kosinus theta. Maka untuk kosinus theta, harap kamu perhatikan, kosinus itu adalah cos sami, yaitu samping per miring. Sampingnya itu samping sudut. Kalau kita lihat samping sudutnya ini apa? Samping sudutnya ini adalah B. Maka kita buat dia nilainya adalah B per mi. Mi itu apa? Mi itu adalah miring, yaitu nilainya adalah C. Maka nilainya ini untuk kosinus theta yaitu B per C, atau kalau disingkat dia kosami. Kosami, samping per miring. Itulah dia untuk sinus dan kosinus. Selanjutnya yang harus kita ketahui itu adalah tangen. Ada dia tangen. Tangen itu bagaimana? Oke, kita buat di sini untuk tangen. Tangen itu disingkat dengan desa.
Oke, maka kalau saya buat di sini singkatannya tan theta. Kita pergunakan aja dulu dia seperti yang tadi. Kita pergunakan aja dia sudutnya itu adalah sudut theta. Maka kalau kita buat dia untuk tangin, oke, sini saya ulangi. Tangin, dimana untuk tangin ini itu sering dibuat nilainya itu adalah tan. Oke, di sini adalah tangin theta. Dimana tangin theta ini seperti yang saya katakan itu desa, tan desa. Maka D itu apa? Itu adalah depannya itu ada apa? Itu adalah A per sa. Sa itu apa? Sa itu adalah samping. Samping daripada sudutnya apa itu? Itu adalah B. Atau untuk tangen, ini boleh kita buat nilainya itu adalah untuk tangin theta, nilainya itu adalah sinus theta per kosinus theta. Ini dia persamaannya. Ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Maka harap kamu ketahui bahwa daripada persamaan-persamaan ini itu harus kamu ketahui karena ini untuk vektor sangat-sangat sangat-sangat diperlukan nantinya. Oke, itu dia ketika sudutnya itu adalah sudut theta. Bagaimana dia kalau sudutnya itu sudut alfa? Maka akan saya jelaskan berikut ini. Bagaimana dengan tetanya? Oke, untuk tetanya ini tadi bukan untuk teta tetapi untuk alfa. Bagaimana untuk alfanya? Sekarang akan kita bahas di sini. Kalau tadi gambarnya tetap masih seperti ini, kita mencari nilai untuk sinus theta, sinus kosinus theta dan tangen theta. Sekarang kita berbicara mengenai alfanya, sudut alfanya. Maka bagaimana dia? Maka tetap harus kita ingat yang tadi. Apa itu? Sinus itu adalah sin demi depan per miring, tetap itu dipergunakan. Demikian juga untuk kosinus. Kosinus itu apa? Kosami, samping per miring. Demikian juga untuk tangen, tan desa, yaitu depan per samping. Maka kalau kita coba yang ini, yang pertama itu adalah sinus. Sinus theta. Di mana sinus theta ini nilainya bagaimana? Nilai sinus theta ini boleh kita buat depan. Depannya itu apa? Depannya itu adalah B. Maka boleh kita buat sinus theta nilainya adalah B per miring. Yang miringnya itu apa? Yang miringnya itu adalah C. Oke, selanjutnya untuk kosinus. Kosinus theta. Maka kosinus theta ini bagaimana? Kosinus theta ini kosami, samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya itu adalah A. Ya kan, ini sampingnya. Maka nilainya itu adalah A per miring. Miringnya itu adalah C. Demikian juga selanjutnya. Tangen theta. Tangen theta itu bukan tangen theta, tangen alfa. Ini alfa semua ya. Ini alfa semua. Akan saya perbaiki. Oke, ini bukan alfa ya. Ini adalah ini bukan theta tetapi ini adalah alfa. Oke, akan saya buat di sini. Oke, ini adalah alfa. Ini adalah alfa. Oke, ini adalah alfa, ini juga alfa, dan ini juga adalah alfa. Maka untuk sinus alfa tadi B per C, kosinus alfa juga sinus alfa sama dengan B per C, kosinus alfa sama dengan A per C, dan tangen alfa itu adalah tangen. Berarti depan per samping desa. Maka yaitu depannya apa? Depannya itu adalah B. Maka boleh kita buat nilainya adalah B per samping. Sampingnya itu adalah A. Maka inilah dia ketika ditanyakan itu nilai daripada si A. Kalau kita mengambil sudutnya itu adalah sudut si A. Demikian juga kalau yang tadi kita mencari ketika sudutnya itu dia adalah sudut theta. Perlu saya ingatkan di sini bahwa yang paling penting di sini yang harus kamu ketahui yaitu cara mengingat rumusnya yang tadi. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana itu untuk mengingatnya. Yang pertama untuk sinus. Sinus itu adalah sin demi, sinus depan per miring. Depannya itu apa? Per miringnya itu apa? Demikian juga untuk kosinus. Kosinusnya itu bagaimana? Kosinus itu adalah samping per miring. Kosami, sampingnya itu berapa? Miringnya itu berapa? Demikian juga untuk tangen. Tangen itu adalah desa, depan per samping. Itu aja kamu ingat, maka kamu akan mudah mengerjakan soalnya. Oke, kita buat contohnya. Contohnya itu seperti ini. Misalkan ada sebuah meja. Meja ini dia ditarik. Meja ini ditarik dengan, oke, kita misalkan ini gaya dengan F sama dengan 100 Newton. Oke, berapakah gaya ketika ditarik dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal? Berapakah gayanya itu terhadap horizontal? Dia membentuk sudut 30 derajat. Kita misalkan di sini adalah 30 derajat. Maka di sini perlu saya jelaskan ada dua gaya yang bergerak. Ada dua gaya yang bergerak menurut arahnya. Yaitu kemana saja? Yaitu yang pertama ada mengarah ke sumbu X. Maka inilah sering dikatakan dia Fx. Dan ada dia yang mengarah ke sumbu Y. Maka kita buat ini adalah Fy. Oke, kita buatkan di sini ini adalah Fy. Maka
yang sering nanti itu ditanya begini, berapakah besar gaya ke atas? Ya kan, kalau kita misalkan pada gambar ini ditarik dengan menggunakan sudut, bisa jadi nanti bendanya ini akan bergerak ke atas, ya kan? Bisa jadi dia akan bergerak ke samping, ya kan? Tergantung daripada besar daripada gaya yang kita berikan. Maka pertanyaannya nanti sering seperti ini, berapakah gaya ke atas dan berapakah dia gaya ke samping? Maka kalau dia ditanyakan seperti itu, maka boleh kita buat seperti ini. Misalkan kita mencari nilai daripada fx, maka boleh gambar ini kita otak-atik. Otak-atiknya bagaimana? Oke. Ini harus kita jadikan dia menjadi segitiga siku-siku. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. FY yang ini, arahnya ini boleh kamu pindahkan ke sini. Boleh kamu pindahkan ke sini. Atau fx ini, arahnya ini semua, boleh kamu pindahkan ke atas. Itu bebas. Itu bebas. Maka kita buat aja dia FY-nya yang kita pindahkan. FY-nya yang kita pindahkan. Maka ini dia menjadi nilainya adalah FY. Sekarang, kalau kita cari berapakah nilai daripada FY? Oke, maka FY itu kalau sudutnya di sini, FY itu adalah depan. Berarti apa yang kita pergunakan? Berarti yang kita pergunakan itu boleh sinus dan boleh kita pergunakan tangen. Tapi kalau tangen kita pergunakan, sampingnya belum diketahui, ya kan? Sampingnya belum diketahui. Kalau sinus sudah diketahui atau belum? Sudah. Yang mana itu? Nilainya adalah F, ya kan? Yang miring ini kan nilainya sudah diberitahu. Maka kalau dia sinus, berarti boleh kita buat dia menjadi bagaimana? Menjadi, oke, sinus 30 sama dengan depan per miring. Depan itu apa? Depan itu adalah FY per miring. Miringnya itu apa? Miringnya itu bernilai F. Maka sinus 30 itu berapa? Sinus 30 itu tadi nilainya adalah setengah. Setengah sama dengan FY per F. Maka nilai daripada FY nilainya berapa? Nilainya adalah setengah dikali dengan F. Maka kalau kita masukkan nilainya adalah setengah dikali F. F-nya berapa? F-nya itu adalah 100. Maka setengah kali 100 nilainya itu berapa? Setengah dikali dengan 100 nilainya itu boleh kita buat menjadi 50 Newton. Berarti itulah besar gaya ke sumbu Y. Bagaimana dengan ke sumbu X? Maka kalau kita selesaikan dia untuk ke sumbu X, oke, kita lihat sumbu X itu adalah yang ini. Berarti itu berada di mana? Di samping daripada sudutnya. Kalau di samping sudutnya berarti sudah bisa kita cari dia. Maka persamaannya apa kita pergunakan? Boleh kita pergunakan kosinus, ya kan ada dia samping per miring. Boleh kita pergunakan tangen, boleh. Tetapi kalau dia belum diketahui depannya, tangen tidak boleh kita pergunakan, ya kan? Karena rumusnya nanti tidak bisa kita masukkan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Maka di sini boleh kita buat untuk mencari fx, maka tinggal kita buat seperti ini. Nilai daripada kosinus theta, nilainya itu adalah, kosinus theta itu nilainya adalah samping per miring. Samping itu apa? Samping itu adalah fx per miring. Miring itu apa? Miring itu adalah f. Maka nilai daripada fx itu nilainya sama dengan kosinus theta dikali dengan f. Maka nilai kosinus theta, berarti kosinus tetanya berapa? 30. Berarti kosinus 30 itu nilainya berapa? Kosinus 30 itu tadi nilainya adalah setengah akar 3, ya kan? Setengah akar 3. Selanjutnya dikali dengan f. F-nya berapa? F-nya itu adalah 100 Newton. Maka nilainya ini setengah kali 100 nilainya adalah 50. 50 Newton dikali dengan akar 3, maka nilainya adalah 50 akar 3 Newton. Itulah dia untuk nilai fx dan inilah dia untuk nilai fy. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kamu. Tugasnya bagaimana? Maka akan saya gambarkan di sini. Maka yang pertama akan saya gambarkan kalau misalkan dia di sini ada oke, di sini saya buat sumbunya itu sumbu Y, di sini adalah sumbu X, maka ada sebuah benda ini dia bergerak. Oke, arah gayanya itu saya gambarkan aja di sini. Oke, di sini nilai F-nya ini sama dengan 200. Di sini sudutnya saya pergunakan sudut yang di sini. Sudutnya ini adalah 45 derajat. Maka carilah nilai daripada FY dan carilah nilai daripada FX. Oke, inilah tugas kamu yang pertama. Maka akan saya buat lagi tugas yang kedua. Ini yang pertama dan yang kedua seperti itu tadi. Maka saya gambarkan dia seperti ini. Akan saya buat dia gambarnya berbeda. Artinya kamu supaya latihan. Di sini akan saya buat gambarnya yang berbeda. Oke. Iya, seperti ini dia. Ini saya misalkan dia adalah Y dan ini saya misalkan adalah X dan ada gaya di sini. Oke, di sini nilai F-nya ini sama dengan 50 Newton. Oke, maka kalau di sini saya misalkan nilai daripada tetanya. Ketika nilai theta sama dengan 60, maka tentukan dia Fx dan tentukan dia Fy. Oke, itu aja dulu tugas kamu untuk hari ini.
Ini aja dulu tugas kamu untuk hari ini. Silahkan kamu kerjakan dan kamu rangkum penjelasan yang saya berikan, dan nanti kamu fotokan dan kamu masukkan ke Google Classroom. Oke, baik, itu tadi dia penjelasannya yang saya berikan. Maka pada penjelasan saya itu tadi saya lampirkan 2 soal. Silahkan kamu kerjakan soal itu. Nanti hasilnya itu kamu foto dan kamu kirimkan kepada saya, beserta dengan silahkan kamu ringkas penjelasan saya tadi supaya ada tinggal di buku kamu. Baik, hanya itu aja tugas kamu untuk hari ini. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap belajar dari rumah, sumber belajar dari rumah. Saya ingatkan sekali lagi, sumber belajar dari rumah itu bukan hanya satu, bukan hanya dari video saya ini, tetapi boleh kamu cari dari media-media yang lain. Boleh dari media internet, atau buku, atau apa sajalah. Artinya kamu belajar di rumah, kita boleh saling berdiskusi. Hanya itu aja pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih.